Salam jumpa saudara-saudari terkasih. Kita bertemu lagi di edisi khusus Katolik kita kali ini. Dalam edisi kali ini, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk berkilas balik sejenak ke masa sekitar 40-an tahun yang lalu, di mana satu peristiwa menggemparkan terjadi. Peristiwa apakah kiranya itu yang begitu mengguncang dunia kala itu sampai-sampai mata dunia serempak mengarah ke Vatikan, tempat pemimpin tertinggi kita sebagai orang Katolik berdiam? Tak lain dan tak bukan adalah peristiwa penembakan paus kita yang tercinta kala itu, yaitu Paus Yohanes Paulus II oleh warga negara Turki, Mehmet Ali Atza, yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1981. Peristiwa itu terjadi di sore hari saat awal audiensi umum mingguan Paus Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus di Vatikan, Roma, Italia. Saat itu beliau melewati lapangan dengan mobil terbuka. Pada pukul 17:17, ketika mobil kepausan tersebut melewatinya, Mehmet Ali Atza yang kala itu baru berusia 23 tahun, melepaskan beberapa tembakan dari pistol semi-otomatis 9mm Browning High Power ke paus, dan beliau roboh seketika sembari berujar, "Maria, bundaku." 4 peluru berhasil melukai paus. 2 dari peluru tersebut mengenai perut paus, 1 mengenai jari telunjuk kirinya, dan satunya lagi melukai lengan kanannya. Darah mengucur dari tubuh beliau sehingga beliau mulai kehilangan kesadaran. Mehmet kemudian mencoba melarikan diri dari tempat kejadian dan sempat membuang pistolnya di bawah satu truk, namun serombongan biarawati, Romo, dan juga kepala security Camilo Cibin segera meringkusnya sehingga dia gagal melaksanakan pembunuhan terhadap paus dan otomatis mencegahnya untuk melarikan diri. 2 pengunjung juga sempat menjadi korban peluru maut yang ditembakkan Mehmet tersebut. Dalam kekacauan tersebut, kolaborator Mehmet, Oral Celik, penembak yang membackup Mehmet, menjadi panik dan segera melarikan diri. Tadinya mereka merencanakan untuk lari ke kedutaan Bulgaria setelah penembakan. Oral Celik akan melepaskan beberapa tembakan sebagai pengalih perhatian dan meledakkan bom yang akan mengakibatkan ledakan kecil dan kepanikan sehingga bisa menyamarkan jalan mereka untuk melarikan diri. Namun karena paniknya, Oral Celik tidak jadi melaksanakan rencananya itu. Mobil kepausan pun segera melarikan Bapak Paus ke rumah sakit Agostino Gemelli. Beliau kehilangan 3/4 darahnya dalam insiden tersebut. Saking kritisnya keadaan Bapak Paus waktu itu, Dr. Renato Buzzonetti sampai memanggil Bapak Dziwis untuk memberikan sakramen orang sakit pada Bapak Paus. Bapak Dziwis pun segera melakukannya. Setelah menjalani operasi selama 5,5 jam, beliau pun berhasil diselamatkan. Tim gawat darurat Rumah Sakit Gemelli menemukan bahwa peluru yang ditembakkan dalam jarak dekat yang bersarang di perut Bapak Paus untungnya tidak mengenai arteri abdominal utama. Bila peluru tersebut mengenai bagian itu, beliau bisa-bisa terus-menerus mengeluarkan darah tanpa henti dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Apalagi saat beliau dibawa ke rumah sakit, situasi lalu lintas sedang macet-macetnya karena jam pulang kerja. 4 hari setelah ditembak, beliau menyatakan telah memaafkan Mehmet, penembaknya. Beliau kemudian menghabiskan waktu 3 minggu dirawat di rumah sakit tersebut sebelum akhirnya dinyatakan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Mehmet Ali Atza ditangkap oleh pihak kepolisian Italia dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas percobaan pembunuhan terhadap paus. Sedikit saya singgung di sini saudara-saudari, yang dimaksud hukuman seumur hidup bukanlah dalam pengertian bahwa pihak yang dihukum akan dipenjara sampai dia meninggal di penjara. Akan tetapi dia akan dipenjarakan seumur hidup dia saat hukuman penjara ditimpakan kepadanya. Dalam hal ini Mehmet dijatuhi hukuman seumur hidup saat dia berusia 23 tahun. Ini artinya dia akan dipenjara selama 23 tahun sesuai usianya saat hukuman itu dijatuhkan. Jadi dia akan dibebaskan di usia 46 tahun. Penembakan paus ini diduga telah dinubuatkan dalam pesan rahasia ketiga oleh Bunda Maria di Fatima yang menampakkan diri kepada 3 anak gembala
pada tanggal 13 Mei 1917. Tanggal penampakan ini sama dengan tanggal Bapak Paus ditembak, yaitu 13 Mei, dan hal ini disadari oleh beliau sendiri saat sedang dirawat di rumah sakit. Beliau yakin bahwa dia bisa selamat berkat campur tangan dari Bunda Maria. Pesan rahasia ini diumumkan pada tanggal 13 Mei 2000 di hari peringatan penembakan Bapak Paus yang ke-19 oleh Sekretaris Negara Vatikan Angelo Sodano. Dia mendeskripsikan pesan ini sebagai visi kenabian di mana dikatakan bahwa seorang uskup berjubah putih jatuh ke tanah, nampaknya sudah meninggal di bawah berondongan senjata api. Di hari itu pula Bapak Paus mengadakan kunjungan ke Fatima, Portugis. Yang luar biasa dalam insiden penembakan ini adalah sikap Paus Yohanes Paulus II yang menyatakan pengampunannya atas Mehmet Ali Atza, orang yang mencoba membunuhnya. Dia bahkan menemui Mehmet di penjara Rebibbia di Roma, di mana Mehmet dikurung pada tanggal 27 Desember 1983. Paus menyatakan bahwa apa yang dibicarakannya dengan Mehmet di penjara tersebut adalah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Mehmet bahkan sempat mencium cincin Paus di akhir kunjungan Bapa Suci tersebut. Sikap Paus Yohanes Paulus II yang sekarang telah dinobatkan menjadi santo tersebut mengajarkan kita untuk mengampuni dengan tulus walaupun kita telah dijahati oleh orang lain. Ini mencerminkan ajaran Yesus sendiri untuk mengasihi musuh-musuh kita. Sungguh satu suri teladan yang sulit dicari bandingannya di zaman modern ini. Tidak hanya itu, Bapa Suci juga menjalin hubungan dengan keluarga Mehmet. Ini sungguh satu sikap yang luar biasa dari seorang pemimpin. Motif dari penembakan Mehmet terhadap Paus tersebut masih diliputi misteri hingga saat ini. Pernyataan Mehmet sendiri berubah-ubah dan tidak mendapat dukungan dari organisasi terkait yang diakui diikutinya. Ada beberapa teori yang dihubungkan dengan KGB-nya Rusia, Marxist Popular Front for the Liberation of Palestine atau PFLP, di mana Mehmet mengaku menjadi anggotanya. Walaupun dari pihak organisasi tersebut menyangkal hubungan apapun dengannya, organisasi teroris Grey Wolves, Bulgarian Connection sampai dengan teori spionase. Namun, tak satu pun dari teori-teori tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. Mehmet juga memberikan pernyataan-pernyataan yang berubah-ubah dan kontradiktif sehubungan dengan tindakan percobaan pembunuhannya tersebut. Atas himbauan dari Paus Yohanes Paulus II sendiri kepada Presiden Italia saat itu, Carlo Azeglio Ciampi, Mehmet diberikan grasi oleh sang presiden dan dibebaskan di bulan Juni 2000. Bayangkan saudara-saudara, tidak hanya memaafkan, tetapi Bapak Paus juga mengusahakan pembebasan dari Mehmet penembaknya. Sungguh pantas bila beliau menyandang gelar santo di era modern ini. Mehmet kemudian diekstradisi ke Turki, negara asalnya. Di tahun 1979, dia pernah melakukan pembunuhan terhadap Abdi İpekçi, seorang jurnalis berhaluan kiri. Selain itu, dia juga pernah melakukan perampokan-perampokan bank di tahun 70-an. Atas dasar itulah, maka pemerintah Turki menjatuhkan hukuman penjara kepada Mehmet sesampainya dia di Turki. Dia sempat dibebaskan dengan jaminan di tanggal 12 Januari 2006. Namun, Pengadilan Tinggi Turki memutuskan bahwa hukuman penjaranya selama di Italia tidak bisa dikurangkan dari hukuman penjaranya di Turki, sehingga dia lalu dipenjarakan lagi. Pada akhirnya, Mehmet dibebaskan lagi pada tanggal 18 Januari 2010, setelah hampir 29 tahun menghabiskan waktunya di dalam penjara. Hubungan persahabatan Mehmet dengan Bapak Paus tetap terjaga sampai wafatnya Bapak Paus di tahun 2005. Saat Bapak Paus sakit di bulan Februari 2005, Mehmet sempat mengirim surat kepada beliau dan mendoakannya supaya lekas sembuh. Saat Bapak Paus wafat di bulan April 2005, saudara laki-laki Mehmet, Adnan, sempat memberikan wawancara dan menyatakan bahwa Mehmet dan seluruh keluarganya turut berduka cita dan bahwa Bapak Paus sudah menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Pada tanggal 27 Desember 2014, Mehmet menyempatkan diri ke Vatikan dan berziarah ke makam Bapak Paus. Dia pun sudah memeluk agama Katolik saat ini.
Dalam wawancaranya yang dilansir dari Daily Mirror di tahun 2020, Mehmet yang saat itu sudah berusia 62 tahun mengatakan bahwa dia merasa sedih ketika mendengar Bapak Paus wafat di tahun 2005. Dia juga berkata bahwa Bapak Paus sudah seperti seorang kakak atau sahabat karibnya sendiri. Mehmet sendiri tinggal di Istanbul, Turki, sekeluarnya dari penjara, di sebuah apartemen kecil di pinggir kota yang tenang. Dia dikenal sebagai orang yang suka memberi makan kucing dan anjing jalanan oleh para tetangganya. Dia mengaku bahwa saat dia menembak Bapak Paus, dia masih sangat muda dan bodoh. Dia menyesali perbuatan jahatnya itu, dan saat dia melakukan penembakan tersebut, dia tidak menggunakan logikanya. Demikianlah Katolik kita edisi khusus kali ini. Semoga suri teladan dari Santo Yohanes Paulus II senantiasa menerangi kita dan mengingatkan kita akan arti pengampunan dan ketulusan. Sampai jumpa lagi di edisi khusus Katolik kita berikutnya. Berkah dalam.